Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman dan selamat sore ya. Jadi kali ini kita akan mengoperasikan SAPD. Nah, SAPD ini dia dikhususkan untuk pemerintah daerah atau Pemda ya. Jadi langsung ke contoh soalnya aja ya. Jadi langsung ke contoh soalnya adalah yang ini. Jadi pertama kita akan login. Nah, itu loginnya sesuai dengan ini ya, SKPD yang ada di soal. Ini Dinas Pendidikan Pemda Denpasar ya, tahun anggaran 2021. Berarti di sini teman-teman tinggal pilih ya. Jadi Provinsi Bali, Kabupaten Kota Denpasar, SKPD-nya Dinas Pendidikan dan dia tahun anggaran 2021. Baru login dengan NPM masing-masing gitu. NPM atau username masing-masing teman. Sekalian mencoba apakah bisa login apa enggak. Oke ya. Nah, ini adalah tampilan awal kalau kalian masuk di aplikasinya, jadi cenderung lebih simpel ya dibandingkan dengan Saiba. Jadi pas masuk itu bisa langsung ubah username atau passwordnya ya kalau mau. Nah, kita langsung ke soal. Di soal kita kan udah login ya. Sekarang kita yang pertama sebenarnya mirip dengan Saiba. Jadi konversi neraca saldo awal ya. Jadi konversi neraca saldo awal itu ada di ini, input saldo awal, ini kan, input saldo awal. Nah, ini udah ada isinya karena sebelumnya aku udah ini ya, udah buat. Jadi sebelumnya ini aku udah buat. Tapi kalau mau dibuat tinggal gini ya. Jadi contoh misalnya kas di bendahara pengeluaran yang 3 juta ini. Ya, aku kasih contoh. Pertama aku hapus dulu nih. Aku hapus yang ini. Oke, hapus. Nah, oke ya, nah, kasih contoh. Jadi kalian kalau mau tambah itu klik baru, ini kan baru ya. Baru dia akun. Berarti kan tadi aset lancar ya berarti karena kan kas di bendara pengeluaran, baru rincian objek kas di bendara pengeluaran, baru sesuai soal nilainya adalah 3 juta. 3 juta ya gitu. Lalu tinggal isi 3 2 3 4 5 6. Nah, sumber dana klik APBD. Terus klik simpan. Nah, ini otomatis muncul kan ini. Otomatis muncul. Nah, terus misal kita mau isi lagi, ya, jadi semuanya diisi ya, mulai dari kas bendahara pengeluaran, piutang retribusi sampai di bawah. Nah, contoh misalnya aku isi ekuitas ya, misalnya ekuitas. Jadi pertama aku hapus dulu nih. Sebelumnya aku udah buat sih ini, tapi aku hapus dulu ya. Hapus. Oke, nah ini baru aku klik baru. Kita mau pilih ekuitas ya, jadi ekuitas. Baru nanti kelompok ekuitas, baru uraian di neraca ekuitas, baru rincian objek ekuitas. Nilainya berapa? Nilainya itu adalah 457 juta ya. 457 juta. 457, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Gitu ya, baru klik simpan. Oke, jadi semuanya itu tinggal dipilih, ada apa namanya? Udah ada pilihannya, udah ada opsinya di aplikasi ini. Gini ya. Jadi nanti jumlah kredit yang ini 564.500.000 dia harus sama dengan jumlah debit kan. Ini kan aturan akuntansi kan, debit harus sama dengan kredit. Atau kalian salin semua aja yang neraca saldo awal, pasti nilainya sama kok. Gitu ya. Oke. Jadi yang lain ini aku nggak perlu kasih contoh karena kan udah tahu caranya sama, gitu ya. Jadi neraca saldo awal clear. Sekarang selanjutnya kita akan menyalin, kalau di Saiba itu DIPA, kalau di sini namanya APBD kan, APBD. Ya, kita menyalin APBD. Nah, di sini kita keluar dulu ya, kita keluar. Nah, ini input APBD. Nah, input APBD, baru kalian klik baru ya. Nah, ini urusan berarti pendidikan. Karena di soal ini kita dinas pendidikan. Nah, programnya itu tinggal ikuti soal. Jadi contoh yang pertama ini. Nah, yang 400 juta ini kan program kegiatan 00 ya. Jadi programnya 00, kegiatan 00, baru kita tinggal cari berarti gaji. Nah, nanti pas kalian klik gaji situ, nanti kan pas kalian klik rincian objek, nah nanti dia muncul otomatis nih. Tinggal dipilih. Berarti kan tadi gaji pokok dan uang representasi ya, kalau nggak salah. Gaji pokok dan uang ya, nilainya 400 juta. Jadi yang ke bawah-ke bawahnya ini udah otomatis keisi sih. Jadi nilainya 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sumber dana APBD. Ini kan udah. Nah, terus teman-teman klik simpan. Oke, nah kalau mau lihat dia udah tersimpan apa belum, itu tinggal di rekap APBD. Nah ini rekap APBD udah ada kan ini, 400 juta. Gitu ya caranya. Semua sama sih, mau dia apa namanya, itu kan tadi kalau misalnya dia ini belanja ya. Nah kalau pendapatan gimana? Kalau pendapatan, nah dia fiturnya sama sih. Oke. Kan kalau Saiba itu
belanja dengan pendapatan dia dibedakan kan. Nah, kalau di sini sama fiturnya itu pakai yang input APBD ini. Jadi di input APBD ini dia udah ada khusus pendapatan, khusus belanja ada. Nah, kalau pendapatan sama sih, klik baru kan pendidikan. Nah, programnya itu isi sesuai ini. Berarti 0000 ya. Ya, 0000 mana nih? Ini. 0000. Nah, itu berarti di sini dia kodenya ini retribusi sewa tanah ya. Berarti kita sewa. Oke, kita cari. Retribusi sewa tanah. Nah, ini. Nah, ini dia. Jadi tinggal gitu aja, tinggal dicari. Baru nilainya senilai, kalau di soal dia bilangnya 8 juta ya. Jadi kalau di soal dia bilangnya 8 juta. Jadi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumber dana adalah APBD. Baru klik simpan. Nah, kita cek apakah sudah tersimpan. Nah, ini udah ada ya, retribusi sewa tanah. Gitu ya. Jadi dia mau pendapatan, mau belanja, dia fiturnya satu, yang input APBD ini. Oke. Jadi teman-teman tinggal isi yang lain ya, yang seterusnya ini, tinggal disalin. Nah, contoh misalnya yang ini belanja jasa tenaga ahli ini. Nah, ini program kegiatannya kan 15.001 ya, berarti baru, nah kita isi semua ya. Berarti program 15.001 ya, kegiatan 001 baru dia kodenya apa ini? Jasa tenaga ahli, oke. Oke, search. Nah, ada ya, nilainya 40 juta. 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terus sampai begini. Klik simpan. Oke, baru kita baru lagi habis itu dia ini ya, 02009 mesin fotokopi nilainya 30 juta. Oke ya. Jadi dia kok kesehatan pendidikan. Nah, ini. Jadi dia program 02 ya. 02 baru dia kegiatan 009. Kegiatan 009. Nah, ini dia fotokopi ya. Fotokopi Nah, itu langsung muncul sini dia. Nah, belanja modal pengadaan mesin fotokopi kan, nilainya adalah tadi 30 juta. Oke. Baru kita klik simpan. Oke ya, simpan baru. Baru dia alat tulis kantor. Dia program 01 kegiatan 010. Oke. Nilainya 200 juta ya. Jadi dia program 01 programnya 01 kegiatan 010 alat tulis kantor ya berarti. Alat tulis. Nah, klik alat tulis saja pasnya, belanja alat tulis kantor kan. Nilainya 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 200 juta ya. Oke, baru dia simpan. Baru dia habis itu ada tunjangan fungsional ya. Tunjangan jabatan dengan tunjangan keluarga. Oke. Berarti nilainya mulai dari tunjangan fungsional dulu deh, 80 juta. Berarti ini baru. Nah, ini 0 kegiatan program 00. Ini 00. Nah, ini terus saja tunjangan. Nah, dia muncul nih. Tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional ya ada. Dia jumlah anggarannya tadi berapa? 80 juta. 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sumber dana APBD ya. Simpan. Oke, baru lagi sama ya. Dia, tapi ini tunjangan jabatan yang ya enggak. Yang kedua ini tunjangan jabatan ya, sorry. Nilainya 65 juta. Nilainya 65, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini cenderung lebih cepat dari ini. Apa namanya? Cenderung lebih cepat dari Saiba. Kalau Saiba itu agak lama waktu isi pagu belanjanya. Itu di Sidipa. Tapi ini cepat kan ini. Baru tunjangan keluarga 70 juta. Oke, ini tunjangan keluarga. Kita baru ya. Oke, 00, 00. Tunjangan keluarga ini. Nah, nilainya 70. Oke, dari sumber dari APBD. Simpan. Oke, simpan. Udah semua ya berarti. APBD-nya udah selesai diisi semua. Jadi teman-teman tinggal keluar dan rekap APBD. Nah, ini udah ya. Udah semua. Oke. Baru habis itu kita ke transaksi. Nah, yang transaksi yang pertama adalah dia SP2D LS. Jadi kalau LS itu kan artinya dia langsung ya. Langsung dari
kalau di sini berarti dari ini kan, Bendahara Umum Daerah BUD kan, ke si penerima uang. Nah, ini ada gaji pokok, tunjangan ya. Nah, kalau misalnya dia, ini aku jelasin konsep jurnalnya ulang ya. Kalau misalnya dia belanja yang ini ya, kita kasih dulu transaksi A ya. Jadi ini yang transaksi A. Jadi kalau transaksi A yang belanja LS ini, dia nanti ada 2 kali jurnal. Jadi yang jurnal pertama itu dia di LO, dan yang jurnal kedua itu nanti dia di LRA gitu. Gitu ya. Jadi nah, kalau dia oke udah ya. Nah, kalau dia yang di mana di LO dulu ya, di LO dulu itu kan berarti nanti dia yang beban ya, pokoknya beban gaji, tunjangan. Ini kan yang terkait gaji tunjangan ya. Nah, ini LO pada, nah dia pasangannya adalah kalau di sini RK PPKD itu. Nah, kalau dia yang LRA, nah LRA itu dia apa namanya? Jurnalnya adalah sama sih, dia belanja tapi dia. Nah, dia kalau dia LRA kan dia pakai istilah belanja kan. Belanja, gaji, tunjangan, LRA itu nanti pasangannya bukan RKPPKD tapi pasangannya adalah perubahan sal. Ini kan mereka. Gitu. Jadi dia nanti kalau ini secara teorinya dia 2 kali jurnal. Jadi yang di LO dengan yang di LRA. 2 kali muncul. Nah, kita berarti nanti kita 2 kali mengisi. Nah, jadi kita 2 kali mengisi ya. Jadi kita input transaksi tahun berjalan, ini kan input transaksi tahun berjalan. Oke ya. Baru kita klik baru ya ini, baru. Nah, ini berarti belanja ya, belanja. Nah, ini teman-teman pilih berarti kita lihat di ininya. Nah, dia. Nah, ini. Oke, jadi dia ada yang pertama adalah mana dia? Yang LS. Nah, ini LS gaji ya. Nah, LS gaji. Yang ini. Nah, kita akan mencatat ini. Menerima SP2D LS gaji. Nah, kalau menerima SP2D LS gaji ini, nah dengan untuk yang belanja LS gaji. Kalau yang menerima SP2D LS gaji ini, nah nanti dia untuk yang di ininya LO. LO kalau yang belanja LS gaji ini mengakui belanja LS gaji ini untuk yang di LRA. Gitu ya. Jadi yang LO dulu nih, menerima SP2D LS gaji. Jadi dia nanti berarti kita ini ya menerima SP2D LS gaji ya. Baru tanggal dokumen 5 Januari ya. 5 Januari 2021. 2021 baru nomor dokumen sumber dokumen SP2D. Sumber dokumen SP2D baru nomor dokumen yang ini ya. Tinggal di copy ya. Baru jenis apa namanya? Ini. Nah, ini. Ini kita pilih LS. Nah, LS. Baru jadi jenis SP2D-nya pilih LS, baru yang jenis LS-nya kita pilih gaji dan tunjangan ya. Pilih gaji dan tunjangan. Gini ya. Baru nanti pilih urusan. Nah, pilih urusan itu ada pendidikan, baru dia ada program 00 ya, berarti dengan kegiatan 00, objeknya gaji dan tunjangan ya. Nah, baru di sini kode RO tinggal isi. Jadi dia gaji pokok, berapa tuh gaji pokok? 200 juta ya. 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru tambah, habis gaji pokok tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga 35 juta. Ya, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru nanti yang ketiga ada tunjangan jabatan ya. Tunjangan jabatan 30 juta. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru habis tunjangan jabatan, tunjangan fungsional kan. Tunjangan fungsional 40 juta. 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah. Nah, kalau udah ini kan udah ya. Teman-teman tinggal klik ini. Apa namanya? Tinggal klik simpan. Jadi tinggal klik simpan ya. Simpan. Oke. Nah, itu untuk menerima SP2D LS gaji. Nah, selanjutnya kita akan untuk yang ini. Dari tadi kan untuk yang apa namanya? Menerima SP2D LS. Sekarang kita untuk yang belanja LS-nya. Jadi untuk yang di LRA-nya. Jadi nah, jadi kalau yang itu selanjutnya ini kita pilih belanja ya, masih belanja masih sama. Jadi 2 kali input dia. Jadi
Tapi dia yang input kedua itu, tadi kan kita udah input menerima SP2D yang LO ya. Sekarang yang LRA, jadi belanja LS gaji. Nah, belanja LS gaji. Jadi belanja LS gaji itu yang mana dia? Tunggu mana ya dia? Belanja LS gaji yang 115. Jenis transaksi 115 belanja. Oh ini, belanja LS gaji ya ini. Baru transaksinya masih sama ya. Dia masih sama ya di yang 5 Januari 2021. Nah, nomor dokumennya juga masih sama ya dengan yang tadi. Oke. Baru pilih ininya LS, ya. Jadi pilih LS. Baru di sini pilih gaji dan tunjangan. Ya kan? Nah, di sini pilih pendidikan 0000. Oke. Gaji dan tunjangan. Nah, cuman di sini nggak usah isi manual. Jadi ini cepat. Jadi nggak usah isi manual. Kalian pilih yang ini, pilih SPJ gitu. Pilih SPJ karena kan sebelumnya kita udah pernah input kan. Yang tadi kita udah input kan sebelumnya, ini masih berhubungan. Ya kan? Masih berhubungan. Nah, pilih SPJ kita klik dari 1 Januari sampai di 31 Desember. Ya kan? Baru jenis transaksi kita pilih yang ini. Apa namanya? Menerima SP2D LS gaji. Nah, muncul kan yang sebelumnya udah kita input, yang di awal tadi. Nah, itu kalian klik semua, pilih, ya kan, pilih. Nah, itu baru dia klik simpan. Oke, kalau udah kita keluar ya. Keluar. Nah, kalian tinggal klik ini proses ke transaksi. Jadi proses ke transaksi. Nah, lihat, dia otomatis kan? Jadi nggak perlu input lagi karena sebelumnya udah input. Ya, tinggal istilahnya dipindahkan. Gitu. Terus setelah ini, ya kan? Setelah ini kita klik simpan. Nah, jadi kita klik simpan. Simpan. Oke. Nah, udah klik simpan. Sekarang kita coba mengecek apakah dia udah ada atau enggak. Oke, dan cetak laporan dari yang 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Nah, klik jurnal umum. Teman-teman klik jurnal umum. Nah, ini udah muncul ya. Nah, jadi dia coba lihat 2 kali ini ya. 2 kali jurnal ya. Jadi yang satu dia jurnal di LO. Nah, itu pasangannya RKPPKD. Baru yang satu dia jurnal di ini. Apa namanya? Perubahan sal pasangannya. Jadi pasangannya perubahan sal. Nah, perubahan sal ini dia untuk yang di LRA, ya kan? LRA. Gitu. Nah, ini sedikit mereview ini berarti apa namanya? Sedikit mereview materi kita dulu ya. Ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita keluarin. Kita keluarin. Oke. Sekarang kita lanjut ke input transaksi lagi. Oke. Jadi LS ini kelar ya. Kelar. Nah, baru kita ke transaksi yang kedua. Dia adalah menerima uang persediaan. Nah, menerima uang persediaan kan? Kalau menerima uang persediaan ini, kita lihat ya, menerima uang persediaan, dia di sini yang mana? Yang ini, menerima SP2D UP. Jadi dia cuma satu jurnal ini, bukan satu jurnal, satu input ini. Menerima SP2D UP. Ya kan, untuk mencatat transaksi saat menerima SP2D UP. Jadi satu kali input saja. Jadi kita langsung ya. Jadi klik baru ya. Oke, jadi kita klik baru. Baru kita transaksinya ini berarti dia belanja ya, belanja menerima belanja atau pendapatan ya coba ya. Oh, belanja. Menerima SP2D UP nih. Menerima SP2D UP. Ya. Baru habis itu kita klik tanggal dokumen. Tanggal dokumen adalah 10 Januari. 10 Januari 2021 ya. Baru sumber dokumen SP2D. Nomor dokumen adalah yang ini. Ini nomor dokumen. Nilainya 100 juta kan tadi. Nah, yang ini teman-teman tinggal klik apa namanya. Nah, yang ini yang di bagian apa namanya? SP2D yang ini. Nah, ini kan. Yang ini nggak usah diisi. Jadi kalau di keterangan yang ini diisi, yang di ini isi UP,
Ini UP yang jenis SP2D UP. Nah, yang di bawahnya LS dia otomatis kosong gitu ya. Jadi yang jenis LS dia otomatis kosong karena kan ini SP2D untuk UP kan. Gitu. Jadi ini UP ya. UP ya. Terus kalau yang selanjutnya, ini otomatis juga teman-teman bisa lihat yang di bagian pilihan urusan program kegiatan karena dia UP dia otomatis 00. Saiba kan juga kayak gitu kan kalau Saiba itu, tapi kalau bedanya kalau Saiba kalau nggak salah dia masih diisi manual kan, yang 00 itu karena kalau di SAPD ini dia nggak perlu isi manual, dia otomatis 00. Karena kalau UP 00 kan, gitu. Nah terus di sini pada apa namanya pada field ini ya kita pilih kas di bendahara pengeluaran berarti ya, karena kan uang persediaan berarti ke kas bendahara pengeluaran. Kas di bendahara pengeluaran ya. Oke. Baru dia di rincian sini kita isi kas di bendahara pengeluaran ini ya. Kas di bendahara pengeluaran. Baru inputkan jumlahnya. Jadi 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100 juta ya. Oke. Baru klik simpan. Klik simpan ya. Simpan. Nah, udah. Dia cuma itu dia. Cuma sekali itu ya. Coba kita lihat ya. Dia kita cetak laporan. Nah, dia yang ini, dia jurnalnya yang di bawah ini. It's yang kas di bendahara pengeluaran, dia nerima kas di bendahara pengeluaran kan UP pada RKPPKD. Ini ya. Gitu. Baru lanjut kita ke transaksi berikutnya. Ini udah ya, ini udah. Ini aku kasih warna kuning yang udah deh. Udah. Nah, udah. Oke. Kita lanjut ke 13 Januari. Ini dilakukan pembelian alat tulis kantor menggunakan uang persediaan dan diajukan SPJGU. Nah, ini berarti masih SPJGU ya. Berarti kita lihat di sini, yang ini dia. Transaksi terkait SP2D GU berarti ini. Jadi yang pertama dia ada SPJGU. Nah, SPJGU ini dia untuk mencatat ini. Kita akan mencatat beban-bebannya dulu berarti ini. Ya. Kita akan mencatat beban-bebannya dulu. Bentar. Jadi kita buka di sini, dia baru ya, baru. Nah dia belanja SPJGU ya berarti dipilihnya SPJGU. Bentar aku pastiin dulu. Kita pilih SPJGU benar. Ini SPJGU baru isi tanggalnya adalah 13 Januari ya. 13 Januari 2021 SPJ ya. Baru sumber. Nah ini kalau nggak salah sumber dokumen kan SPJ ya. Nah, ini nomor dokumennya otomatis terisi. Nah, ya. Otomatis terisi. Baru jenis ininya SP2D atau STS ini kayaknya dikosongin aja. Ya, dikosongin ya ini. Gitu. Ini dikosongin ya, termasuk jenis LS ini dikosongin. Nah, terus ya. Terus di bawahnya ini dia filter data, nah pilih urusan pendidikan. Nah, kita lihat ini untuk apa nih? Dia untuk alat tulis kantor. Alat tulis kantor itu dia yang mana dia? Alat tulis kantor itu yang ini ya, 01, 010 dia. Oke. Jadi yang di sini kita pakai yang 01 dengan kegiatan 010 ya. Nah, ini belanja alat tulis kantor ini. Nah, belanja alat tulis kantor ya. Gitu. Baru nilainya senilai 20 juta. Ya kan? Jadi 20 juta. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Kemudian kalau ini udah ya, ini udah. Oke, baru kita klik simpan. Ini udah ya. Udah, nah kita klik simpan. Oke, simpan ya. Jadi simpan. Ya, ini aja sih. Dia simpan. Oke, nah teman-teman pas kalian simpan ini nanti dia akan terbentuk jurnal kalau di pencatatan ininya ya. Dia nanti terbentuk jurnal pengakuan beban. Jadi dia akan mengakui apa namanya? Beban, berarti tadi beban persediaan ya. Persediaan alat tulis kantor pada kas di
Bendara pengeluaran. Nah, ini dia yang apa SPJ tadi kan. Terus nanti habis itu ya kan? Dia kan tadi ini baru SPJ kan ini. Dia baru SPJ ya. Gitu. Baru selanjutnya nanti setelah SPJ dia akan ini belanja SP2DGU. Nah, ini untuk mengakui ini apa namanya? Mengakui LRA. Jadi LRA dia yang perubahan sal belanja SP2DGU. Jadi dia istilahnya uangnya diganti kan, berarti ada kas keluar dari daerah kan. Berarti kita baru ini kita klik belanja, tapi ini kita pakai dia ganti uang. Belanja SP2D GU. Sebenarnya di soal ada juga sih ini. Ini kan tadi udah ya. Nah, di bawahnya nih 14 Januari dia menerima SP2D GU. Ya. Oke, jadi SP2D GU, nah tanggalnya berarti tanggalnya 14 Januari kan. Terus jenis sumber dokumen dia pakai SP2D. Nah, nomor dokumen, nah ini diisi. Jadi nomor dokumen yang ini. Tinggal di copy ya, di copy. Oke, baru jenis SP2D ini kita klik yang GU. Nah, nanti jenis LS-nya dia otomatis nggak akan bisa terisi. Gitu ya. Terus, kita pilih, oh ini nggak perlu diisi, yang di bawah ini nggak perlu diisi sebenarnya. Yang ini ya, urusan program kegiatan dia nggak perlu diisi ya. Nggak perlu diisi karena kita bisa langsung hitung ini. Kita kan sebelumnya udah input kan, tadi yang SPJ itu kan udah input. Nah itu berarti di sini sebenarnya nggak perlu diisi. Berarti yang awal tadi juga, sebenarnya yang kedua itu dia nggak yang mana ya? Yang ini kan, yang ini, yang pas kita belanja LS gaji sepertinya ini nggak perlu apa namanya, nggak perlu diisi lagi yang ininya, nggak perlu. Jadi langsung pilih SPJ aja berarti kan. Karena dia kalau kita pilih SPJ ini, kita pilih SPJ ya. Ya misal aku pilih 1 Januari 21 sampai 31 Desember 21. Nah itu jenis transaksi kita pilih yang SPJ berarti yang mana dia menerima SPJGU SPJGU ini ya. Nah ini otomatis nih yang sebelumnya udah kita input kan yang tadi yang 20 juta SPJGU. Nah itu kita pilih dia simpan kembali. Oke. Terus proses ke transaksi ya, proses ke transaksi yes. Nah dia otomatis ini gitu. Jadi nggak perlu dipilih urusan dengan kegiatan ya ini. Nggak perlu dipilih urusan dengan kegiatan. Jadi langsung di sini aja dia otomatis gitu. Kode RO-nya. Terus kalau udah ini maka dia tinggal pilih simpan ya. Jadi langsung simpan. Jadi simpan. Oke. Nah, pas kalian simpan ini nanti dia udah mengakui di LRA. Jadi dia mengakui di LRA berarti belanja ini ya berarti persediaan lah itu. Yang akan mengakui belanja alat tulis kantor kan. Kantor pada, nah kalau di LRA dia pada perubahan sal. Oke, gini ya. Ini LRA. Ini LO. Nah, tapi kalau dia ini dia ada 3. Jadi ini kan baru 2 kan? Coba lihat. Ini kan baru 2 kita udah buat nih. Yang tadi yang SPJGU dengan belanja SP2DGU. Nah, sekarang yang ketiga, dia menerima SP2DGU yang ini. Ini untuk pengisian kembali. Jadi untuk apa namanya mengisi apa namanya kasnya gitu. Karena kan dia pakai metode impress kan ini. Jadi kita klik baru. Nah, jadi dia 3 kali isi. Nah, yang ketiga itu kita klik menerima SP2DGU. Ya, menerima SP2DGU. Menerima SP2DGU, nanti tanggal dokumennya berarti sama ya di ini ya 14 Januari. 14 Januari 2021, baru nomor dokumen sama ya nomor dokumen SP2D yang ini ya. 003 ini. Oke. Oke, baru nanti pilih sini kita pilih dia GU ya, kayak GU. Oke, baru di sini. Nah, dia otomatis jadi 00 kan. Nah, kalau yang di GU ini,
kita isi manual. Nah, kita isi manual yaitu kita pilih objek, yaitu kas di bendahara pengeluaran. Karena kan dia istilah GU ini yang di paling akhir ini kan dia mengisi kembali kan kasnya, berarti kas di bendahara pengeluaran objeknya. Baru di sini kas di bendahara pengeluaran nilainya 20 juta. Gimana? Oke, kita lihat. Oke. Gini ya. Baru kita klik simpan berarti ya, langsung klik simpan. Oke, kita cek ya apakah udah muncul. Jadi cetak laporan, kita coba jurnal umum. Dia nanti harusnya ada 3 jurnal. Nah, benar kan? Ada 3 jurnal, aku zoom. Aduh, ini nggak bisa zoom lagi deh. Nah, ini. Jadi 3 jurnal ya. Dia pertama dia mengakui beban pada kas di bendahara pengeluaran. Ini beban ini berarti LO ya. Baru dia mengakui belanja, berarti LRA ya. Belanja alat tulis kantor pada perubahan SAL. Baru terakhir, nah yang ketiga, yang terakhir kita pilih kas di bendahara pengeluaran tadi itu mengisi ulang. Jadi kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Karena kan dia metode impres kan. Jadi metode impres kas di bend pengeluaran pada di sini apa namanya? RKPPKD. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nanti apa namanya? Kas di bendahara pengeluarannya itu dia kan awalnya di sini tadi berkurang 20 juta kan? 20 juta. Nah, tapi di sini nanti dia terisi lagi 20 juta. Jadi total dia apa namanya? Kas di bendahara pengeluarannya itu tetap impres kan dia. Nah, itu namanya metode impres. Nah, itu makanya di sini dia pakai istilah GU kan, ganti uang, ganti uang. Gitu ya. Oke, jadi dia ada 3 jurnal ini. Kalau yang kedua ini untuk yang di LRA, mengakui apa namanya LRA-nya. Terus next ya, berarti ini clear ya, yang SP2DGU ini. Baru yang ketiga, ini BAST. Menerima BAST untuk 1 unit mesin fotokopi. Berarti kalau BAST kita yang ini berarti dia. Pakai LS ini kalau nggak salah. Dia kan menerima BAST terus nanti pelunasannya itu dilunasi pakai LS. Nah, ini jadi transaksi E dengan F ini dia berhubungan. Oke. Jadi kita kliknya. Input transaksi, kita input transaksi. Nah, kita baru. Nah, ini berarti belanja. Nah, ini kita pilih dia, bentar kita lihat pilihannya nih. Nah ini dia berarti, yang 9, 10, 11 ini. Jadi dia pertama menerima BAST kan, barang jasa. Jadi menerima BAST barang dan jasa, nih menerima BAST barang dan jasa tanggal 1 Februari 2021. Oke. 1 Februari 2021. Oke, nomor dokumen, nah ini isi ya. Nomor BAST-nya yang ini. BAST, baru jenis SP2D ini kita lihat ada nggak? Oh, nggak ada ya. Oke, nggak. Jadi yang ini dikosongin, yang SP2D dengan LS ini. Karena memang dia BAST sih ini. Nah, tapi kalau yang BAST, nah nomor berita acara kita isi. Jadi nomor berita acaranya kita isi, bentar. Yang nggak perlu. Nanti di selanjutnya baru dia, ya. Jadi yang apa namanya, yang ini, yang di kanan ini, yang nomor berita acara ini nggak perlu diisi. Nanti ini di tahap selanjutnya baru diisi. Yang untuk yang apa namanya, untuk yang 001 BHST 2021 ini, yang kodenya ini, itu isinya cuma yang di sini aja. Cuma yang di kiri, yang nomor dokumen ini. Nah, yang nomor berita acara di sebelah nggak usah. Jadi cuma yang di kiri ini aja, sampai nomor dokumen. Baru kita kepilih urusan, pendidikan, dia berarti sarana dan prasarana kalau nggak salah ini. Oke, pengadaan alat peralatan gedung kantor ya, karena kan mesin fotokopi ini. Kita mesin fotokopi ya ini. Nilainya 15 juta. Nilainya 15 juta ya. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah udah ini. Jadi kan udah terisi ya. Terus teman-teman tinggal klik simpan. Nah, simpan. Simpan. Oke. Baru itu yang pertama ya. Yang pertama kan ini udah. Nah, baru setelah itu dia kan baru menerima BAST tadi kan. Setelah menerima BAST, dia nanti akan diterima SP2D. Tadi baru BAST. Nah, sekarang baru SP2D untuk apa? Pembelian yang ini, 1 unit fotokopi ini, mesin fotokopi ini. Dia dengan SP2D LS. Jadi kita baru, nah kita belanja, tapi kita pilih di sini
belanja SP2DLS barang dan jasa. Oke, kita lihat ya. Enggak, menerima dulu, sorry. Menerima SP2DLS barang dan jasa. Menerima dulu berarti. Menerima mana dia? Menerima. Oh ya, menerima dulu ini. Nah, kita menerima dulu ya. Menerima dulu. Baru dia tanggal dokumen berarti ini 5 Februari ya. 5 Februari. 5 Februari 2021. Oke, nomor dokumen adalah yang ini. Oke, teman-teman isi. Oke, baru dia yang jenis SP2D ini dia pilih LS ya berarti. Ini dipilih LS. Baru kalau yang di sini jenis LS-nya kita pilih barang dan jasa ya. Jadi LS baru jenis LS-nya barang dan jasa. Nah, ini diisi. Yang di sini diisi. Jadi di sini diisi, teman-teman tinggal klik yang ini. Nah, dia udah tersedia dia. Oke. Nah, ya kan udah tersedia otomatis. Baru selanjutnya kita ke pilih SPJ mana ini. Bentar, ini udah ya. Ini. Bentar. Ini nah, kenapa nggak bisa tampilin pilih SPJ-nya? Coba aku hapus ini. Nah, ini harusnya ada pilih SPJ sih ini. Tapi coba ya. Pendidikan. Kenapa dia nggak mau muncul ya ini? Dia harusnya ada opsi pilih SPJ di sini. Karena kan sebelumnya udah ini ya. Kalau di pencatatannya ini menerima SP2D barang dan jasa. Dia harusnya ada pilih SPJ. Kenapa yang dia nggak bisa? Kita ini dulu ya. Kita cetak laporan udah terjurnal nggak sebelumnya? Yang pas dia menerima BAST. Nah, pas menerima BAST udah. Pas menerima BAST udah. Kan? Terus, nah dia harusnya ya, kalau di apa namanya? Kalau di coba kita ulang ya, baru ya. Coba kita ulang. Dia harusnya kalau di sini dia ada opsi pilih SPJ nih nanti. Coba ya. Menerima SP2D LS barang dan jasa. Oke. Oh, ini muncul. Kenapa tadi nggak muncul ya? Grup 1. Nomor dokumen. Tadi kenapa nggak muncul ya? Apa aku salah ini? Salah ini. Kali ini kita pilih LS ya. LS baru kita pilih barang dan jasa. Baru coba ya. Ini. Ya, ini muncul loh. Ini muncul. Tadi nggak muncul ya. Oke, nggak tahu salah di mana. Oke, pilih SPJ ya. SPJ 1 Januari 21 sampai 31 Desember 21. Nah, di sini teman-teman pilih yang tadi apa BAST berarti ya, yang sebelumnya kan menerima BAST, baru dia refresh. Nah, ini muncul nih. Pas dia menerima BAST, kita pilih. Ya, pilih, baru simpan. Oke, nanti pas di sini teman-teman klik proses ke transaksi, dia otomatis. Nah, ini otomatis. Jadi ini nggak perlu diisi yang kiri ini, dia otomatis muncul ini 15 juta. Ini. Nah, terus ya udah selesai ini. Selesai kita simpan. Ya, simpan. Baru kita klik baru. Nah, baru berarti ini udah selesai ya yang menerima SP2D. Baru sekarang yang pencatatan di apa namanya? Berarti LRA-nya ya, mencatat belanja kan. Oke, kita belanja SP2D LS belanja SP2D LS barang dan jasa. Ya, tanggalnya masih sama ya. 5 Februari 2021. 5 Februari 2021. Jenis apa namanya? Nomor dokumen masih sama ya. Baru ini dia berarti LS, di sini juga barang dan jasa. Nah, sama sih dia di sini kita apa namanya? Klik yang ini, yang nomor berita acara diisi ya, biar seragam. Ya kan? Nomor berita acara diisi, baru di sini kita pilih SPJ karena kan sebelumnya udah pernah diisi kan, yang transaksi yang kayak gini. Dia pilih SPJ. Oke. Baru dia dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 31
Desember 2021. Nah, pilih. Nah, di sini kita pilihnya yang di sini kita pilihnya yang sebelum dia. Berarti sebelum dia itu bukan lagi yang menerima BAST tapi menerima SP2D LS. Ya. Jadi berurut ya. Jadi pas di menerima SP2D LS ini itu nanti pas SPJ-nya pilih yang menerima BAST. Nah, kalau pas belanja ini yang pas SPJ-nya pilih yang menerima SP2D. Jadi istilahnya mereka berarti ini bertiga ini harus disusun secara berurut. Nah, gini ya. Jadi nggak boleh belanja dulu baru menerima, enggak. Jadi berarti BAST dulu baru menerima SP2D baru belanja dulu. Gitu ya. Baru di sini ya kita klik yang ini. Ya kan sebelumnya kan. Ya kan sekarang kita ada di belanja ini. Nah, berarti sebelumnya itu yang menerima kan tadi, menerima SP2D. Nah, ini menerima SP2D. Nah, dia muncul nih. Muncul. Baru teman-teman tinggal pilih baru simpan. Oke. Simpan. Proses ke transaksi dan tara jadi simpan. Oke, kita cek ya. Kita cek di cetak laporan, jurnal umum, dia nanti ada 3 jurnal berarti karena 3 kali input itu. Ya ini, jadi jurnal pertama itu dia mengakui mesin fotokopi ada masuk ya. Jadi mengakui di neraca mesin fotokopi itu yang BAST. Baru pas dia menerima LS itu dia mengakui apa namanya ini dia pelunasan utang ya, pelunasan utang pada RKPPKD. Baru yang terakhir yang pengakuan belanja. Jadi yang pas ini, yang belanja ini, nah dia LRA. Yang ini, yang ketiga ini. Belanja modal pada perubahan sal. Itu kan LRA. Gitu ya. Terus, oke, kita lanjut ya. Kita input transaksi lagi. Ini udah. Nah, ini yang terakhir ya. Terakhir ini dia ada yang pendapatan retribusi. Nah, kalau ini berarti retribusi. Nah, tenang, kalau retribusi dia apa namanya fiturnya sama di input transaksi. Nah, inilah enaknya SAPD. Kan beda dengan ini kan. Kalau Saiba itu dia SPM ada sendiri, baru pendapatan ada sendiri. Nah, kalau ini dia satu aja formnya. Jadi enak, cenderung lebih simpel yang ini. Ya, kita klik baru, berarti pendapatan ya, pendapatan. Baru jenis transaksinya yang ini. Nah, ini kita lihat analisis dulu soalnya ini. Berarti dia menerima ini melalui ini ya, melalui bendahara penerimaan berarti. Retribusinya melalui bendahara penerimaan. Ini kan kenapa pelayanan kesehatan. Ini apa kali maksudnya? Namanya retribusi sewa tanah ya, berarti. Retribusi sewa tanah. Tipe soalnya itu. Retribusi sewa tanah ya berarti. Jadi menerima pendapatan retribusi sewa tanah berarti melalui bendahara penerimaan. Nah, ini kan yang diterima bendahara penerimaan. Kenapa? Karena gini, dia ada 2 jenis dia. Jadi ada yang kalau pendapatan itu ya, ada yang melalui bendahara penerimaan, itu kita pakai opsi yang ini, yang 121 ini. Ini melalui ini melalui bendahara penerimaan yang ini. Nah, ada juga yang melalui Kasda. Kalau melalui Kasda itu yang ini, yang 138 mencatat transaksi pendapatan via Kasda. Makanya harus diteliti baik-baik. Dia pendapatan ini lewat apa? Nah, kalau ini kan lewat bendahara penerimaan, habis bendahara penerimaan, baru bendahara penerimaan itu setor ke Kasda gitu ya. Jadi dia bisa dua. Melalui bendahara penerimaan baru disetor ke Kasda, ya kan? Jadi bendahara penerimaan ambil, terus bendahara penerimaan setor ke Kasda. Atau dia langsung. Jadi langsung dari pihak ketiga dia bayar ke Kasda. Nah, itu tinggal sesuaikan soalnya ya. Jadi kalau ini melalui bendahara penerimaan. Jadi kita klik yang berarti di sini menerima pembayaran PAD. Nah, menerima pembayaran PAD yang ini ya. Ini. Menerima melalui bendahara penerimaan ya. Nih. Oke, berarti senilai tanggal dokumen dulu. Tanggal dokumen 1 Maret ya. Ini asumsinya tanggal dokumen sama dengan di soal berarti. 1 Maret 21. Nah, dia dokumennya STPB sini ya. STPB nomor 001 yang ini. Oke, nomor 001. Gini. Baru dia di sini kita pilih yang di sini nggak usah diisi kalau nggak salah. Coba ya. Kosong ya, ini kosong kan. Ini juga jenis LS nggak usah diisi. Gitu. Bentar aku pastiin ya. Iya benar. Nggak usah diisi itu. Karena kan dia ini pendapatan nggak terkait sama SP2D atau LS gitu ya. Baru nanti di sini teman-teman tinggal pilih. Jadi kita pilih pendidikan 00 ya kalau pendapatan tadi. Retribusi jasa umum berarti yang retribusi sewa tanah nilainya senilai 2.500.000. Oke.
2.500.000 atau 23. 2.500.000. Udah selesai. Kemudian, nah di sini kalau teman-teman mau klik simpan, ya, kalau teman-teman mau klik simpan, nah dia ada keterangan transaksi ini belum direalisasi, silakan lakukan realisasi transaksi dengan klik proses realisasi. Jadi proses realisasi itu gini, kalau di soal ini kan dia bilangnya dia kan menerima apa namanya 2.500.000, kemudian habis itu disetor ke bendahara penerimaan dengan STS nomor sekian kan, gitu. Nah di sini kalau penyetoran itu dia yang ini, penyetoran PAD ke Kasda, ini baru dia ada realisasi PAD. Nah, kalau teman-teman klik yang fitur apa namanya? Fitur yang proses realisasi pendapatan, ya kan? Misal aku klik fitur ini. Klik tak yes. Nah, dia otomatis maksudnya apa? Otomatis artinya yang 121 ini, 121 dengan 122 dengan 123, dia otomatis ketiganya terisi semua. Gitu. Jadi nggak perlu lagi gini. Jadi kan kita buat yang apa namanya? Kita misalnya buat yang menerima 2.500.000 baru realisasi baru pendapatan input 3 kali nggak perlu. Kalau di sini kalian tinggal klik yang proses realisasi pendapatan, dia otomatis ketiganya ini terinput gitu. Ini kalau di apa namanya keterangan di panduan di modulnya. Nah, kita buktikan ya. Buktikan ya. Jadi kita simpan. Nah, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat kita cetak laporan. Cetak laporan. Nah, di sini di halaman 2 ya berarti dia. Nah, ini teman-teman bisa lihat tiga-tiganya langsung otomatis. Jadi yang pertama dia apa namanya? Di LO itu jadi kas di bendahara penerimaan pada retribusi sewa tanah, dia kan mengakui di LO retribusi sewa tanah kan pendapatan. Baru pas dia menyetorkan, nah ini dia otomatis terisi. Kita kan nggak perlu input lagi, jadi langsung terisi. RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan itu dia setor. Nah, baru realisasinya itu di LRA, berarti perubahan sal pada retribusi sewa tanah di LRA. Jadi tiga-tiganya udah otomatis terinput, jadi yang tiga-tiga ini di satu kali kalian proses yang itu fiturnya. Cenderung lebih mudah sih, gitu ya. Cuman yang aku kadang mungkin ada pertanyaan, tapi gimana ya kalau misalnya dia pendapatannya udah diterima tapi belum disetor. Nah, bagaimana? Kan kalau kita klik tadi yang realisasi dia otomatis dia asumsikan langsung disetor kan? Karena di soalnya juga sama disetor. Gimana kalau soalnya itu belum disetor? Nah, kita harus klik apa? Itu jadi bingung. Nanti itu mungkin apa namanya? Kita akan update terus ya aplikasi ini, update fitur-fiturnya. Ini belum semua sih yang di apa, tapi itu yang apa istilahnya transaksi sebagian besar terkait hal itu. Kalian bisa lihat contoh kasus tahun sebelumnya kayak gitu. Nanti yang terkait ya nanti setiap ada tambahan apa namanya update transaksi kita akan coba di aplikasi ini dan videonya di-update terus gitu. Sekian dan terima kasih.